Kerajaan Samudra Pasai. Berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai serta tersebut dalam Tambo Minangkabau putra dari Ahlul Bait Sayyidina Husain, menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Merasilu dan menyebut nama raja yang mukim dari tahun 710 Masehi hingga para anak cucunya sebagai penyebar agama Islam di Sumatera. Setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasser. Merasilu ini sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Semerlanga. Kemudian setelah naik tahta bergelar Sultan Malik As-Saleh. Ia wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1267 Masehi. Al-Malikush Soleh menikah dengan anak perempuan Raja Perlak yang telah beragama Islam. Beliau memiliki dua orang putra. Seorang putra Al-Malikush Soleh diberi gelar Al-Malikush Zahir, sedangkan putranya yang lain diberi gelar Al-Malikul Mansur. Sultan Al-Malikush Zahir diangkat sebagai Sultan kedua Samudra Pasai. Nama kecil Sultan itu adalah Raja Muhammad. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan, sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, dan memerintah sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Samatra, Samudera, menyambutnya dengan penuh keramahan, dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Sultan ketiga Samudra Pasai bergelar Zahir juga. Nama kecilnya adalah Raja Ahmad. Sultan gemar mendakwahkan agama Islam ke negeri-negeri tetangga. Sultan juga memiliki armada kapal dagang yang besar. Setelah Sultan Al-Malikush Zahir meninggal, naiklah putranya Zainal Abidin. Ia naik tahta ketika usianya masih kecil. Sehingga untuk sementara, pemerintahan dijalankan oleh pembesar-pembesar kerajaan. Kerajaan Siam mendatangi Samudra Pasai. Awalnya, mereka masuk ke negeri Pasai secara baik-baik. Mereka pun disambut dengan layak oleh Pasai. Mereka mengangkat sebuah peti besar ke dalam istana, sebagai hadiah untuk Sultan Pasai. Ketika peti itu dibuka, melompatlah 4 orang pasukan Siam keluar dari peti, menangkap Sultan yang masih kecil. Sultan Pasai diculik, dibawa ke kapal, ditawan di dalam istana Siam. Orang-orang besar Samudra Pasai terpaksa datang mempersembahkan tebusan ke negeri Siam, yaitu emas. Mereka memohon agar Sultan dapat dibebaskan. Raja Siam mengizinkan dengan syarat Pasai harus tetap rutin membayar emas. Akhirnya, pulanglah Sultan yang masih muda itu ke Pasai, hingga duduk kembali di atas singgasananya. Tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba datang pulalah pasukan Majapahit. Diserbunya Samudra Pasai sekali lagi. Pasai takluk di bawah Majapahit. Siam pun tidak mampu melawan Majapahit untuk mempertahankan Pasai. Peristiwa ini tertulis pada Hikayat Aceh dan Kitab Negara Kertagama. Maharaja Tiongkok mengutus Admiral Cheng Ho untuk datang ke Pasai pada tahun 1405. Dalam riwayat Tiongkok, Raja Pasai pada saat itu ialah Zainal Abidin. Cheng Ho menganjurkan agar Pasai mengakui persahabatan dengan Maharaja Tiongkok, Kaisar Cheng Su. Kaisar ini baru saja merebut kekuasaan dari kaisar yang dahulu, Huiti. Cheng Ho datang membawa hadiah tanda persahabatan dari Kaisar Tiongkok. Ia pun memberikan janji bahwa Tiongkok akan tetap membela Samudra Pasai, Malaka dan negeri-negeri lain. Jika ada serangan dari luar, asalkan mereka mengakui perlindungan dari Tiongkok. Zainal Abidin meninggal dalam satu peperangan melawan negeri Nakur di Aceh. Permaisuri Pasai menjanjikan bahwa ia sudi menjadi istri bagi siapa saja yang sudi berjuang menuntut bela kematian suaminya dalam perang itu. Tampillah ke depan seorang nelayan untuk mengepalai tentara yang ingin mengalahkan negeri Nakur kembali.
Menurut riwayat Tiongkok, nelayan itu menang perang, sehingga langsung diangkat menjadi raja, menggantikan raja yang meninggal pada tahun 1412. Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Dalam catatan Tiongkok, putra Zainal Abidin, yang seharusnya berhak menduduki tahta kerajaan, tidaklah merasa senang hati karena seorang nelayan berhasil merebut tahta kerajaan. Nelayan itu dibunuhnya. Ia pun naik tahta yang memang sudah menjadi haknya. Raja Iskandar, anak dari Raja Samudra Pasai, dibawa oleh Cheng Ho pada tahun 1412 untuk mengunjungi Tiongkok dan datang menghadap Maharaja Tiongkok. Sesampainya di Tiongkok, Raja Iskandar meninggal terbunuh. Semenjak itu, jaranglah terdengar hubungan antara Pasai dan Tiongkok. Kunjungan terakhir Pasai ke Tiongkok tercatat pada tahun 1434. Sementara itu, Malaka mulai naik, sedangkan Pasai mulai turun. Pelabuhan Pasai berangsur sepi. Pantainya mulai dangkal. Kapal-kapal lebih banyak berlabuh di pelabuhan Malaka. Sejak saat itu, pusat kegiatan Islam pindah dari Pasai ke Malaka. Pada tahun 1521, Portugis berhasil mendarat di wilayah Kesultanan Pasai lalu menyerang dan menguasai wilayahnya. Kondisi ini membuat banyak penduduk Kesultanan Samudra Pasai meninggalkan kampung halaman dan pergi merantau ke pusat kekuasaan Majapahit di bagian timur Pulau Jawa. Salah seorang warga Pasai yang datang ke Jawa adalah Faletehan atau Fatahillah Syarif Hidayatullah. Ia merantau ke Pulau Jawa karena negerinya diserang Portugis. Di Jawa, ia berkarir sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak yang berhasil mengalahkan Kerajaan Galuh dan Pajajaran. Hingga akhirnya, ia sukses mendirikan Kesultanan Banten dan Cirebon. Fatahillah juga sukses mengalahkan pasukan Portugal di Sunda Kelapa dengan gabungan pasukan Demak Cirebon pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Hari itu kemudian diperingati sebagai hari lahir kota.